Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Bahasa Carita TV Bogor Channel Production edisi 34. Kita akan membahas soal pemilu 2024 tentang Pilpres. Hari ini saya berkesempatan hadir bersama Ketua Rumah Memajukan Indonesia yang juga salah satu bagian daripada relawan Prabowo Gibran, Ustadz Agung HL. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz bisa sedikit menceritakan apa silsilah daripada relawan Rumi itu sendiri, Tad. Siap. Baik di tingkatan daerah umumnya di Indonesia. Seperti apa, Tad? Penjelasannya, Tad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan semoga pertemuan hari ini bisa menjadi wasilah terutama tentang Pilpres dan pemenangan Prabowo Gibran khususnya di Kota Bogor, Jawa Barat, dan nasional juga luar negeri. Karena ini kebetulan Rumi ini dibentuk kurang lebih mau 1 tahun ini. 1 tahun ya? Kurang lebih 1 tahun ini, sekitar di bulan Februari. Alhamdulillah ketika selesai keputusan Mahkamah Konstitusi kemarin, yang akhirnya calon presiden kita Bapak Prabowo menentukan pilihannya sebagai yang akan mendampingi beliau menjadi wakil, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka, yang alhamdulillah kita sudah mengetahui semua. Dan perlahan Rumi dengan singkatan Relawan untuk Majukan Indonesia, Rumi sudah terbentuk secara nasional dan termasuk di luar negeri. Kami terakhir kemarin di Turki sama Mesir. Secara nasional kita sudah semua. Kebetulan saya diamanahi tanggung jawab untuk relawan Rumi khususnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Kurang lebih insya Allah sesuai dengan arahan Ketua Umum Rumi yaitu Kang Azam, kita akan mengawal suara dari Rumi ini sebanyak 2 juta suara. Di Provinsi Jawa Barat? Di nasional. Oh, nasional. Nasional, 2 juta suara untuk Prabowo Gibran. Dan mudah-mudahan pengawalan Rumi suara dari relawan untuk Majukan Indonesia untuk Prabowo Gibran ini bisa maksimal. Kita sudah bentuk beberapa Korda dan Korcam, juga sampai Kordes atau Korlur. 27 kota kabupaten di Jawa Barat alhamdulillah sudah terbentuk. Rumi termasuk di Sumatera Selatan, Sumatera Utara, di daerah-daerah luar Pulau Jawa pun, Lampung dan sebagainya kita sudah bentuk. Dan secara nasional alhamdulillah relawan Rumi untuk terjun langsung kepada masyarakat. Ada beberapa event yang kita laksanakan yang saat ini adalah sapa warga, door to door. Kita datang ke rumah-rumah, data sesuai by aplikasi relawan Rumi, kita masukkan semua datanya, yang hari ini sudah hampir puluhan ribu masuk data tersebut. Jadi semakin optimis dukungan suara untuk Prabowo Gibran di 2 juta suara melalui Rumi, insya Allah kita kawal dengan semaksimal mungkin untuk supaya menang besar seperti Jagron di atas, Prabowo Gibran menang besar. Ya kami berharap tetap optimis sambil ikhtiar secara maksimal, usaha secara maksimal, dan juga tidak lupa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita berdoa bahwa pemenangan Prabowo Gibran ini didukung oleh seluruh elemen, termasuk jajaran para ulama. Dewan Masyaikh yang tadinya 9 ditambah di Jawa Barat khususnya, ditambah oleh masuknya Abah Raud dari pesantren Lewi Sading daerah Lewidiang, pondok pesantren Mama Bakri. Alhamdulillah beliau mendeklarasikan dan langsung disampaikan kepada ketua TKN ketika itu, yaitu Bang Rosan. Alhamdulillah sekarang jumlah ulama yang terkumpul di Jawa Barat kurang lebih 99 ulama, yang mana satu ulama itu bisa sampai ribuan. Dia punya jamaah, dia punya santri. Nah, semuanya diarahkan untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kami meyakinkan bahwa Bapak Prabowo dan Gibran itulah yang dilantik di 2024 untuk presiden dan wakil presiden. Setuju. Kepribadian Prabowo sendiri nih,
di mata Ustadz seperti apa nih? Sebenarnya ketika berbicara seorang personal, ketiga paslon pun, kalau boleh saya berpendapat, semua mewakili keumatan. Mewakili keumatan. Jadi tidak ada satu capres atau satu calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak mewakili keumatan atau paling dominan mewakili keumatan. Tidak. Tapi balik lagi kepada pilihan kita dengan keyakinan kita. Saya pun dengan keyakinan saya dan mengajak kepada semua warga Indonesia, terus khususnya di Kota Bogor, Jawa Barat, sosok Prabowo-nya sendiri, insya Allah sudah mewakili keumatan. Bahkan bukan hanya di Jawa Barat sebenarnya, apalagi dengan hadirnya Abah Lutfi, Habib Lutfi bin Yahya di Jawa Tengah, itu orang ulama karismatik, jatman sedunia, bukan hanya se-Indonesia. Beliau mewakili, sangat mewakili, tergambar bagaimana keumatan seorang Prabowo. Bahkan di tingkat dunia, yang saya lihat Bapak Prabowo itu dengan Syekh El-Buti di Syria, dengan Habib Umar bin Hafiz, itu duduk bareng, difoto bareng. Artinya apa? Mengedepankan keumatan secara nasional, secara internasional. Palestina, ya, mau dibanggakan, mau tidak dibanggakan, itu yang terjadi nyatanya. Hanya satu calon presiden yang mengeluarkan kocek hartanya pribadinya dan lima itu nyata. Ya memang kalau misalkan kita bicara sosok Prabowo, ya kita ketahui bersama lah, siapa yang tidak kenal Prabowo, siapa yang tidak tahu tentang sejarahnya beliau, bagaimana seorang patriot, bagaimana seorang Prabowo cinta kepada bangsa dan tanah airnya, itu termasuk ulama. Ya, makanya punya keyakinan bahwa 2024 itu apapun dinamikanya, apapun problemnya, saya rasa memang juga sepakat bahwa 2024 yang dilantik itu Prabowo dan Gibran. Karena kenapa? Karena jika orang gagal sekali, 2 kali, 3 kali, keempat kalinya biasanya itu memang sudah menjadi hak dan takdirnya. Setuju nggak, Tat? Ya, apalagi kita mendengar ya, bukan jadi sudah menjadi konsumsi publik. Bagaimana guru bangsa almarhum Gus Dur pun mengatakan, di masa tuanya beliau itu Prabowo akan menjadi seorang presiden. Ya, kewalian seorang Gus Dur kita sudah sangat mumpuni semua. Sangat sudah diketahui kan gitu. Bagaimana ucapan-ucapan beliau itu yang sudah menjadi kenyataan. Gus Dur mengatakan hal itu, ya sam'an wa ta'an. 2024 ini adalah menjadi presiden Prabowo dan Gibran. Ya, artinya memang sudah jatahnya lah. Insya Allah. Insya Allah ya. Karena kemarin yang masih hangat nih soal debat yang kemarin kan kita lihat sendiri kan. Nah itu gimana melihat bagaimana seorang Prabowo yang sepertinya diserang oleh 2 kandidat ini, mereka kompak gitu kan, bagaimana menjatuhkan bukan hanya sekedar substansinya, temanya, tapi lebih kepada sepertinya isu atau personal pribadi nih. Ya mereka lupa debatnya debat calon presiden, bukan untuk menyerang personal seorang menteri. Ini judulnya debat capres. Berarti calon presiden, bagaimana nanti presiden ketika dilantik 2024 akan menangani hal-hal yang bersifat keumuman nasional tentang kenegaraan dan tentang pertahanan dan sebagainya. Tapi yang mereka bahas menyerang seseorang personal, tapi apapun itu kita sih santai tanggapin dengan jogetin aja, paling gitu. Iya, cuman memang sadis, sangat sadis sekali. Kalau saya bicara sadis ya sadis. Tujuannya apa? Ya tujuannya untuk bagaimana dia menaikkan elektabilitasnya dan menurunkan elektabilitas lawan. Kayaknya sih memang ya apapun lah yang mereka lakukan itu kan tujuan strategi mereka untuk menaikkan elektabilitas. Oke kan, ada closing statement kan? Ya, saya tadi dengan kulturnya Jawa Barat, terutamanya Sunda khususnya, karena saya tinggal di Kota Bogor dan tidak akan melupakan kesundaan atau Sunda. Dan karena ini tahu kan, Sunda tuh hurufnya 5, S-U-N-D-A. Itu singkatan, silokanya siap untuk negara dan agama. Itu orang Sunda. Benar. Jadi ada makanan khas ya
nasi uduk. Oh, nasi uduk. Nasi uduk itu ada daun salam, ada saripati santan. Nah, ini insya Allah Prabowo Gibran tuh bukan hanya daun salam, setelah jadi dibuang daun salam tidak akan termakan. Tapi Prabowo Gibran adalah saripati kelapa atau air santan bersatu terus. Itu filosofinya. Di antaranya. Ketika jadi pun yang dipikirkan apa? Rakyat, Pak. Iya. Rakyat yang jadi rasanya itu akan menyatu semua ya. Tidak akan dibuang setelah Pilpres. Ya kita berbicara misalkan caleg provinsi atau DPR RI itu seperti daun salam. Setelah duduk di kursinya dibuang nih. Ini Prabowo bukan seperti daun sereh, bukan seperti salam, tapi seperti air kelapa atau santan kelapa, akan tetap bersatu di nasi tersebut dan bisa merasakan semua. Iya, oke. Bahasa Cerita TV menarik. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan narasumber yang lain, tentunya masih dalam tema Pilpres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.